Selamat pagi anak-anak. Sekarang Ibu akan lanjutkan penyelesaian soal rangkaian arus searah, yaitu dimana rangkaiannya ini adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi soalnya seperti ini, ya, tegangan sumbernya 12 volt. Yang kita akan cari tetap yang pertama adalah hambatan totalnya, hambatan pengganti keseluruhan ini berapa. Kemudian arus yang mengalir dalam rangkaian ini berapa, ini I-nya berapa. Kemudian arus yang mengalir pada hambatan 1, arus yang mengalir pada hambatan 2, arus yang mengalir pada hambatan 3, yang dikenal dengan I1, I2, I3. Kemudian ada tegangan V1, jadi maksudnya tegangan di sini, tegangan pada hambatan 1, tegangan pada hambatan 2, tegangan pada hambatan 3. Nah, itu yang akan kita cari. Baik, kita akan lanjutkan. Kita akan mulai dari langkah yang pertama. Sesuai dengan pertanyaannya adalah hambatan total, hambatan pengganti. Nah, untuk menentukan hambatan penggantinya, karena di sini adalah rangkaiannya campuran, jadi tugas kita yang pertama adalah membuat rangkaian ini supaya menjadi rangkaian yang lebih sederhana. Caranya R2 sama R3, nah kita gabung sehingga disebutlah dia dengan R paralel. Sehingga bentuk sederhana rangkaian ini berubahlah menjadi begini. Ini dia bentuk rangkaiannya jadinya. Jadi R paralelnya adalah gabungan dari R2 dan R3. Nah, berapa besarnya R paralel? Sama caranya seperti rangkaian paralel biasa. Kita cari dia seperti ini. Nah, ini ya, tutup dulu sebelah sini. Nah, ini dia. R paralel ini adalah gabungan dari seper R2 nih, seper R2 ditambah seper R3. Yaitu R2 nya adalah 3, sehingga seper 3 ditambah seper 6 nya ini ya. Nah, ada samakan penyebut ya, jadi K6, kemudian ditambah 3/6, ini baru seper R paralel. Kalau R paralelnya sendiri tinggal dibalik, sehingga dapatlah hambatannya adalah 2 ohm, sehingga hambatan R paralel di sini adalah 2 ohm. Nah, sekarang baru nyari hambatan totalnya. Jadi hambatan totalnya ini kan seri jadinya sekarang. Jadi hambatan total penggantinya ini adalah hambatan R1 ditambah hambatan paralel. Dimana hambatan paralel sudah kita hitung tadi 2 ohm. R1-nya sesuai dengan soal 4 ohm. Jadi 4 ohm ditambah dengan 2 ohm sehingga menjadi 6 ohm. Nah, ini baru hambatan totalnya saja. Berikutnya dilanjutkan sekarang. Setelah dapat hambatan total, tetap menghitung arus. Arus totalnya berapa? Jadi arus totalnya adalah tegangan sumber. Nah, ini maksudnya tegangan sumber di sini dibagi dengan hambatan total. Jadi hambatan totalnya 6, tegangan sumbernya adalah 12. 12 dibagi 6 jadi 2 ampere. Jadi arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah 2 ampere. Itu jadinya. Ya. Nah, kemudian apa yang bisa dicari selanjutnya? Ya, yang mana boleh dicari? Nah, perhatikan selanjutnya. Dari gambar sederhana, maksudnya dari rangkaian sederhana ini kan menjadi rangkaian seri jadinya. Nah, kan menjadi rangkaian seri kan? Jadi dari rangkaian seri kita dapatkan bahwa arus total itu akan sama dengan arus 1 sama dengan arus di paralel sama dengan 2 ampere, yaitu arus di sini 2 ampere. Di sini juga 2 ampere arusnya, di sini juga 2 ampere. Nah, itu udah. Jadi kita dapatkan arus I1 sudah kita dapatkan. Nah, kemudian setelah dapatkan arus, kita bisalah mencari tegangannya. Nah, tegangan di V1 berapa? Bisa kita cari dengan V1 sama dengan I1 kali R1. I-nya sudah 2 ampere, R1-nya adalah 4, sehingga dapat 8 nah, bukan 8 ampere ya, tegangan volt, salahnya. Volt ya. Jadi 8 volt tegangannya. Nah, kemudian tegangan di sini adalah 8 volt, ini adalah 8 volt. Ya. Nah, di sini berapa tegangannya? Sama caranya. I paralel dipakai karena namanya di sini I paralel. Jadi I paralel dikali R paralel. I paralel kali R paralel adalah 2 ampere dikali 2 ampere 2 ohm sehingga menjadi 4 volt. Sehingga tegangan di sini adalah 4 volt. Nah, ini tegangannya di sini. Beda tegangannya. Ya. Nah, selanjutnya yang mana yang bisa kita cari? Ini kan sudah berartinya tegangan 1 di sini sudah. Tegangan 2 sama tegangan 3 belum. I1 sudah, I2 sama I3 belum. Jadi tugas kita ini 1 2 3 4 lagi segini. Nah,
Gimana caranya mencari itu? Perhatikan langkah selanjutnya. Ya. Nah, kita kembali. Ini kan rangkaian sederhananya tadi begini ya. Jadi ini V1, ini V paralel jadinya. Nih loh di sini. I paralelnya di sini. Jelas di sini ada V paralel. Kalau Ibu kembalikan ke bentuk semula, seret. Nah, nih. Kembalikan ke bentuk semula, berarti di sini adalah V1 dan ini dibuka, V paralelnya ini dibuka, jadinya di sini ada V2, ada V3. Kembali dia ke bentuk awal. Nah, jadi konsepnya tadi untuk rangkaian yang paralel, jadi nah di sini tegangan paralel di sini kan sama. Nah, pada paralel itu tegangan sama. Ketika dia dibuka, maka otomatis V paralel di sini akan sama dengan V2, akan sama dengan V3. Nah, jadi ini dia. V paralelnya langsung sama dengan V2, langsung sama dengan V3. Ini V paralel dibuka, isinya ini. Isinya adalah V2, isinya adalah V3. Jadi V2-nya sama dengan V paralel 4 volt. V3-nya sama dengan V paralel yaitu 4 volt juga. Jadi V kalau udah dapat V2 sudah tahu di sini 4 volt. V3 juga 4 volt. Nah, jadi kita bisa mencari I-nya sekarang. R ada, V ada, jadi I bisa dah kita cari. Nah, sehingga I2 jadi arus yang mengalir ke sini. Nah, ini kan di sini tadi 2 ampere ya. 2 ampere. Di sini juga I-nya 2 ampere. Nah, sekarang 2 ampere ini pecah. Naik berapa, turun berapa. Nah, ini dah sekarang enggak tahu kita. Naik dan turun berapa. Nah, karena itu masuk ke sini. Nah, I2 ada V2, ada R2. Sehingga I2 dicari dari V2 dibagi R2. Yaitu 4 volt dibagi dengan R2-nya adalah 3 ohm. Jadi 4 volt dibagi dengan adalah 1,33. Berarti arus yang mengalir naik ini sebesar 1,33. Kemudian untuk yang mengalir ke sini, nah, saya sebut I3. Berarti I3 yang mengalir ke sini itu adalah V3. Nah, V3 dibagi R3. V3-nya juga sama tadi 4 volt. Kemudian R3-nya tadi adalah 6 ohm. Nah, sehingga 4 dibagi 6 itu adalah 0,67 ampere. Nah, kalau pembuktian di sini buat besar, di sini adalah 2 ampere sesuai dengan perhitungan. Kemudian karena ini sama ini rangkaian seri, kalau di sini 2 ampere, di sini juga harusnya 2 ampere. Dari 2 ampere ini pecah. Naik ke sini sebesar 1,33, yang turun 0,67 ampere. Sehingga kalau ini keluar lagi ini kan pecah di sini, harusnya pecah, naik jadi 1,33 ampere, turun 0,67, ngalir ke sini. Nah, keluar lagi ke sini. Keluarnya kembalilah dia menjadi 2 ampere. Tuh. Sehingga semua datanya sekarang sudah terpenuhi, yaitu R total sebesar 6 ohm, I total sekarang sebesar 2 ampere, kemudian I1 sama dengan I total sebesar 2 ampere, I2 yang naik sebesar 1,33 ampere, I turun ke sini, I3-nya sama dengan 0,67 ampere. Kemudian untuk V-nya, V1 ya, di sini V sumbernya 12 volt, ini V sumber. Di sini V1 kita dapatkan tadi V1-nya nih ya. V1-nya adalah 8 volt. Kemudian V2 yang di sini, V2-nya tadi sama dengan V paralel. V2 sama dan V3 sama dengan V paralel sebesar 4 volt. V2 sama dengan V3 sebesar 4 volt. Ya. Nah, jadi kalau di sini sekarang 8 volt, di sini sekarang 4 volt, di sini 12 volt. Nah, kalau seri kan V-nya V1 tambah V2, nah ini V di sini tambah V ini sama dengan V sumber. I-nya baru sama. Nah, sudah terbukti. Berarti semua sudah lengkap.
Nah, cuman di sini jangan salah pengertian, karena ini rangkaian paralel, jangan kira tegangan sumber di sini 12, di sini nanti dikira 12, di sini 12, enggak. Itu berlaku kalau rangkaiannya murni rangkaian paralel saja. Kalau di sini kan ada rangkaian serinya, ada campuran. Jadi belum tentu rangkaian sumbernya langsung sama dengan yang di sini, enggak. Justru yang sama itu adalah ini, yang V paralelnya tadi tuh. Yang ini ya. V paralel sama dengan P2 sama dengan P3. Tuh, nah coba lagi nanti dilatih lagi ya. Sekian penjelasan dari Ibu. Selamat pagi.